Halo, apa kabar semuanya My Deristi? Sehat-sehat, enjoy, dan tetap berharapan baik. Amin, oke? 3, 2, 1. Novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Bom meledak lagi? Apa ada bom lain yang meledak lagi? Andre merasa bingung dan panik, tapi perhatiannya teralihkan karena telinganya mendengar suara isak pelan. Itu suara Alana. Ara, nak, jangan tinggalin mami. Alana merintih. Apa? Bom meledak lagi dan Ara... Andre tiba-tiba bangun mengejutkan dokter kepala dan Alana. Tapi sejurus kemudian dia pingsan lagi. Anak bodoh. Dokter kepala lalu memeriksa Andre. Andre, suara Alana lirih sambil menyentuh tangan Andre. Dia tidak apa-apa, Dok. Mereka berdua terkurung lama dalam ruangan itu tanpa udara. Sama seperti kondisi Mark. Tapi mungkin dia terkejut, itu sebabnya dia pingsan. Nih anak, dia dokter, harusnya dia tahu itu. Dasar dokter bodoh. Suara dokter kepala terdengar agak serak walau dia ngomel. Sekalipun begitu, dokter kepala tetap memeriksa Andre lagi. Dia tidak apa-apa, mungkin tadi dia dengar percakapan kita. Amara itu kan sudah seperti anaknya. Kata-kata dokter kepala itu kembali membuat Alana teringat akan Amara. Kegelisahan kembali terlihat di wajahnya. Itu artinya situasinya sama kalau Ara masih terkurung di ruangan itu, gumam Alana. Tapi tadi kan sudah ada lubang, juga ada celah jalan masuk. Seharusnya udara di ruangan itu sudah tidak masalah lagi. Lagi pula, bom itu meledak di luar ruangan itu, yang justru ditakuti kalau ruangan itu runtuh. Akan berbahaya kalau dia tertimpa reruntuhan. Tapi bisa jadi saat ini anak itu sudah keluar dari ruangan itu, kata dokter kepala mencoba menguatkan hati Alana. Lalu terdengar rintihan Mark. Mark, apa kamu mengenaliku? Tanya dokter kepala kembali memeriksa Mark. Mark mengangguk pelan dan beralih menatap Alana. Mama Ara. Mark mengusap rambut Alana setelah Alana mendekat. Syukurlah kamu tidak apa-apa, kata Alana pelan. Andre, bagaimana dia? Tanya Mark dan menoleh ke samping mengikuti telunjuk dokter kepala. Dia baik-baik saja kan? Tanya Mark lagi. Dokter kepala mengangguk. Mark mencoba bangun. Dokter kepala langsung mengatur posisi tempat tidur. Begitu juga Alana. Dia mengambil bantal dan menaruh bantal itu di punggung Mark. Baguslah, kami berdua tidak apa-apa. Siapa yang menemukan kami? Tanya Mark. Alana tidak menjawab, malah terisak. Mama Ara, ada apa? Dok? Mark bingung menatap kedua orang itu. Amara, kami belum mengetahui keadaannya. Dia yang menemukan kalian. Sepertinya anak itu memang tahu tempat rahasia itu. Jelas dokter kepala. Lalu, kenapa Ara? Belum tahu keadaannya. Apa maksudnya? Mar mengguncang tangan Alana. Badannya sekarang sudah duduk tegak di atas tempat tidur. Dokter kepala lalu menceritakan kejadiannya. Mar jadi panik setelah mendengarnya. Dia bergegas turun dari tempat tidur. Sudah banyak orang-orang yang mencari anakmu. Kau istirahat dulu. Masih harus menunggu beberapa saat supaya keadaanmu baik-baik saja. Dokter kepala berusaha mencegah Mark. Handphoneku mana? Pinjam handphonemu nak. Sejenak Alana terdiam, lalu membuka tas ranselnya, mengambil handphone cadangannya. Handphone itu handphone rahasianya, hanya anak-anaknya dan Mike si pelindung yang tahu nomor handphone itu. Sementara handphone yang biasa dia gunakan sudah hilang di lorong saat ledakan kedua terjadi. Tapi di situasi seperti itu, Alana tidak punya pilihan selain mengambil handphone itu dari tas ranselnya dan memberikannya pada Mark. Mark langsung mengambilnya, lalu sejenak kemudian dia mengembalikannya lagi. Telepon Dewa, tolong nak, pinta Mark. Alana mematuhinya. Nak, tunggu Dedi di ruanganmu, ngerti kan?
kata Mar pada Dewa saat telepon itu tersambung. Setelah selesai menelpon, Mar mencabut infusnya. Saat itu terdengar suara Andre. Amara, Ara gimana nak? Mar menatap Andre dan mengernyitkan alisnya. Kau tahu tentang Ara? Bukannya kau pingsan juga? Tanya Mar. Andre tidak menjawab tapi langsung turun dari tempat tidurnya. Nah, jangan terlalu banyak bergerak dulu, cegah dokter kepala pada Andre. Aku yang paling tahu rumahku itu, jadi hanya aku yang bisa menemukan Ara. Aku harus buru-buru ke sana, kata Andre sambil mencabut infusnya. Mar tidak melarang Andre, malah dia tersenyum. Oke, kau di sana dan aku akan mengakses dari rumah putih, kata Mar. Dokter kepala tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa melarang Mar dan Andre. Maaf, dokter kepala ikut dengan aku ya. Nak, kamu dengan Andre, oke? Kata Mar lalu diam-diam mencium dahi Alana. Setelah itu, mereka berpisah dan menuju ke tujuan masing-masing seperti perintah Mar. Andre meminta Alana untuk membeli handphone baru untuk mereka berdua. Laptop saja Andre, itu lebih bisa untuk mengakses. Setelah Alana, Andre menggeleng. Agak repot kalau harus membawa-bawa laptop. Ada Dewa dan Mark yang standby, jadi kita beli handphone saja, kata Andre lagi. Setelah itu, Alana pun dengan sangat hati-hati pergi membeli handphone. Nah, sebaiknya kamu menyamar dan cari info siapa pelaku, atau cari info apa saja. Kau ahli menyamar, siapa tahu kau bisa menemukan sesuatu. Aku akan kembali ke rumahku, akan mencari Ara. Lorong-lorong itu sempit, jadi sebaiknya sendirian. Kita belum tahu siapa yang menyerang kita. Jadi kalau kita bersama-sama berdua, itu akan lebih menarik perhatian dan lebih gampang untuk dicurigai. Jadi sebaiknya kita bekerja sendiri-sendiri. Oke? Kamu pasti bisa, kata Andre sambil mengutak-atik handphone barunya. Tapi bagaimana cara kau masuk ke lorong rahasia? Lorong itu mungkin sudah ambruk. Aku juga sedang menunggu kabar dari Mike yang mencari Ara di sana, kata Alana. Dia ingin ikut dengan Andre, dia ingin mencari anaknya sendiri. Dia tidak akan fokus melakukan apapun kalau belum mengetahui keadaan Amara. Percaya padaku nak, aku pasti akan menemukan Ara. Tuh, aku sudah miss call ke handphonemu. Itu nomor yang baru kau belikan untukku. Terus saling kabar ya, kau harus hati-hati nak, kata Andre sepintas memeluk Alana lalu meninggalkan Alana. Alana hanya bisa menuruti perkataan Andre. Dia mengirim pesan pada Mark, memberitahu nomor baru dia dengan Andre. Alana lalu berjalan mencari sebuah pasar. Biasanya di pasar ada yang menjual baju-baju bekas, baju-baju loakan, karena dia harus menyamar. Sementara Andre, setelah dia berpisah dari Alana, dia naik ojek dan berhenti sekitar 500 meter dari lokasi rumahnya. Takkan ada yang mencurigainya, karena sejak dari rumah sakit, Andre sudah menggunakan pakaian dokter kepala yang kelihatan kegedean, agak besar di tubuhnya, dan agak lusuh. Dan Andre memakai topi yang agak lebar untuk menutupi wajahnya. Dia tidak lagi tampak seperti seorang dokter yang ganteng. Dengan hati-hati dan mengawasi sekelilingnya, Andre masuk di salah sebuah rumah mungil. 1 tahun lalu, Andre membeli rumah itu. Dia mengikuti cara Mark yang membuat jalan rahasia baru dari dalam rumah itu tanpa dicurigai orang. Ruang bawah tanah di rumahnya sudah diketahui oleh Mark dan 4 sahabatnya. Dan kemudian oleh Alan, oleh Alana, juga oleh Amara. Itu ada kemungkinan dari antara mereka mengetahui juga lorong rahasia itu. Itu sebabnya Andre membangun jalan rahasia lain dari rumah kecil yang dibelinya. Di sepanjang lorong jalan rahasia baru itu, Andre menempatkan lilin-lilin dan juga pemantik yang ditaruh di atas setiap keramik, jadi aman. Sekarang dia akan menyelamatkan Amara dan dia masuk dari lorong rahasia baru itu ke ruang bawah tanahnya. Saat berada di rumah kecil tadi, Andre menghubungi Mark dan mengaktifkan kode. Dia mulai memperhatikan sekeliling lorong rahasia itu, berjalan mencari Amara. Sesuai cerita Alana, Amara mereka tinggalkan di ruang tempat Andre dan Mark ditemukan. Jadi, harusnya Amara tetap ada di situ,
hidup atau mati. Andre bergegas. Tapi setelah Andre sampai di ruang itu, Amara tidak terlihat. Andre langsung memeriksa ruangan itu. Dia masih merasa sedikit pusing, tapi dia tahu cara mengatasinya. Dia seorang dokter. Dia terus mencari jejak Amara. Laptop yang digunakan Amara juga tidak ada. Padahal kata Alana, anak itu menggunakan laptopnya berusaha untuk menghentikan bom. Itu artinya Amara selamat dan pergi mencari jalan keluar. Atau adakah orang lain yang membawanya? Orang yang mungkin diam-diam sudah mengetahui ruang rahasia itu. Terbukti Amara juga mengetahui ruang rahasia itu. Andre sangat cemas. Dia segera berjalan menyusuri lorong rahasia lama. Lorong itu sudah agak berantakan dan sekitar 200 meteran dari ruangannya jalan itu buntu. Tertutup reruntuhan dan tak ada celah apapun, bahkan cahaya pun tidak terlihat. Jadi, Amara di mana? Kemana? Andre mengutak-atik handphonenya, tapi tidak ada tanda sama sekali. Dia menelpon Mark. Dewa sedang berusaha, jawab Mark dengan suara lirih dan cemas. Baiklah, aku akan memeriksa lagi, kata Andre menutup telepon dan berbalik memeriksa lorong itu lagi. Memeriksa lorong itu bolak-balik dan berkali-kali, sampai kemudian handphonenya berbunyi. Tapi itu dari nomor yang tidak dikenal. Andre ragu, tapi kemudian dia berpikir nomor dia nomor baru. Hanya Mark dan Alana yang mengetahuinya, jadi tidak mungkin orang lain. Halo, Andre mengangkatnya dengan setengah berbisik. Paman, sebuah suara halus dan agak ragu-ragu membuat Andre berkerut alis. Paman, ini siapa? Tanya Andre. Aku Dika, Paman, momiku Alana. Tadi Kak Dewa memberikan nomor Paman. Suara halus itu menjawab. Oh, iya, Dika. Paman ngerti, Paman tahu. Iya, Dika, adiknya Amara dan Dewa, iya kan? Ada apa? Tanya Andre agak linglung. Dika, anaknya Alana, artinya anak kembarnya Mark. Ya, anak kembar Mark dan Alana, Dewa dan Dika. Ada perasaan haru sekaligus senang memenuhi dada Andre. Paman, Dika juga terhubung dengan Dedi dan Kak Dewa, juga dengan Uncle Alan. Dika juga membantu Kak Ara untuk menghentikan bomnya. Jelas Dika yang menyadarkan Andre kembali bahwa dia sedang mencari Amara. Andre menyeka genangan di sudut matanya. Paman belum menemukan kakakmu, Dik, keluh Andre. Iya, Dika tahu. Setelah ledakan, Dika tidak bisa mendeteksi Kak Ara lagi. Tapi barusan ada signal hijau sekitar 10-15 meter di sekitar Paman. Jelas Dika dengan suara bersemangat. Signal hijau? Andre belum nyambung. Itu signal pendeteksi suhu tubuh, darah, manusia atau hewan, makhluk hidup yang masih hidup. Jelas Dika lagi. Oh, Paman ngerti. Kalau begitu, Andre tiba-tiba jadi seperti orang kalap. Punya harapan. Paman akan cari sekarang. Dika tetap tuntun Paman ya, teriak Andre. Andre menatap sekeliling lorong itu. Dia berpikir, dia sudah berkali-kali bolak-balik di lorong itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Lorong itu hanya satu, dan sekarang buntu tertutup reruntuhan. Dari reruntuhan ke ruangannya, dan sebaliknya. Kata Dika, signal hijau itu radius sekitar 10-15 meter darinya. Apa ada jalan lain di sekitarnya? Andre menyalakan senter handphonenya dan memeriksa pelan-pelan dinding ataupun atap lorong itu. Ia berjalan pelan menuju reruntuhan. Signal semakin jauh, Paman, mundur lagi. Terdengar teriakan Dika. Andre berbalik. Iya, Paman, terus. Iya, 5 meter. Bukan di situ, Paman. Dika kembali berteriak. Ini lorong, Dika, hanya satu, maju atau mundur. Gimana bisa terlewat? Andre senewen. Coba Paman mundur pelan-pelan. Maaf ya, Paman, kata Dika dengan sopan. Andre mengikutinya. Stop, dekat situ Paman, 2-3 meter dari Paman. Andre celangak-celinguk semakin senewen. Dia sudah sedikit melotot. Lalu tiba-tiba seekor tikus melompat melewati atas kepalanya.
Tegang ya, my dearisti. Bye-bye. Mwah. Close your eyes and you will find me out of the dark. Here I